Mah, masuk kamar, telepon polisi, sekarang. Kirana berteriak sambil berusaha menutup pintu. Namun sia-sia karena tenaganya tak bisa menang melawan 5 orang pria yang mendorong masuk hingga tubuh Kirana terhuyung ke belakang. Urus ibunya. Perintah Ferdi Izam membuat Marcel dan seorang lagi berjalan cepat menuju kamar. Jangan berani menyentuh Mamah. Kirana berteriak, merangsak menuju 2 orang yang mendekati kamar, tapi tubuhnya seketika terpelanting hingga menabrak dinding ketika seseorang menarik tangannya dengan kasar. Hei, Bicah, remember me. Ferdi Izam berdiri di depan Kirana, tangannya masih mencengkram lengan Kirana kasar. Napas Kirana memburu, matanya membulat menatap Ferdi yang menyunggingkan seringai bak iblis yang baru keluar dari neraka paling bawah. Kita lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Tanpa pangeranmu itu, aku bisa melakukan ini. Kirana menanduk wajah Ferdi hingga pria itu meraung sambil memegang hidungnya yang berdarah. Seorang pria maju mencoba menghadang Kirana yang terlepas dari cengkraman Ferdi yang masih meraung memaki mengeluarkan sumpah serapah, namun sial pria itu tak mengetahui kalau Kirana bisa bela diri hingga harus menerima tendangan tepat di ulu hatinya. An asteris ing. Seorang lagi maju yang langsung dibanting oleh Kirana tanpa ampun. Marcel yang tadi berusaha mendobrak kamar kini menghadapinya dengan segala sumpah serapah khas seorang bach asteris ngan. Ferdi Izam yang hidungnya patah pun telah kembali merangsak maju melawan Kirana yang tengah melawan Marcel dan seorang pria pelontos. Begitu juga dengan 2 orang yang tadi kena tendang dan bantingan telah kembali berdiri, membuat Kirana harus mengeluarkan tenaga ekstra. Pertarungan tak seimbang antara seorang perempuan yang harus melawan 5 orang pria dengan badan jauh lebih besar darinya, membuat Kirana mulai kesulitan dan beberapa kali terkena pukulan dan tendangan hingga akhirnya dia tersungkur ke lantai setelah mendapat pukulan cukup keras dari Ferdi. Kelima pria itu kini berdiri mengelilinginya dengan seringai puas. Masih mau melawan? Ferdi berjongkok, tangannya mencengkram rahang Kirana. Bajingan tetaplah bajingan, yang beraninya hanya melawan perempuan dan main keroyokan, geram Kirana dengan mata tajam menatap Ferdi tanpa rasa takut sedikit pun. Bicaralah semaumu sebelum kamu benar-benar berakhir di tangan kami. Seperti kekasihmu yang telah menghancurkan hal paling berharga bagiku, kamu pun akan hancur di tanganku. Kepalan tangan Ferdi terangkat membuat Kirana refleks memejamkan matanya. Namun sejurus kemudian, "Teteh! Kirana!" Kirana mendengar teriakan dari arah depan membuat pria-pria yang mengerumuni Kirana langsung memaki melihat Caraka dan Oka datang dengan napas tersengal-sengal, dan amarah yang terpancar dari mata keduanya. "Bach asteris ngan!" Teriak Oka dan Caraka sambil merangsak maju dan perkelahian pun tak bisa dihindari lagi. Mereka berdua seperti kesetanan mulai menghajar orang-orang yang berani melukai perempuan paling berharga bagi keduanya. Di sisi lain Bu Mega yang dari tadi mengunci diri di kamar kini berani keluar setelah mendengar suara Oka dan Caraka. Setelah Kirana menyuruhnya masuk kamar, Bu Mega langsung menghubungi Oka menceritakan yang terjadi. Beruntung Oka dan Caraka berada di bawah jadi bisa dengan cepat kembali ke atas. Tak sabar menunggu lift membuat mereka berlari menaiki tangga darurat ke lantai 8 di mana unit Kirana berada, untung saja mereka tidak begitu terlambat hingga bisa menghajar para bajingan itu. "Teteh nggak apa-apa?" Dengan tubuh dan suara gemetar Bu Mega membantu Kirana berdiri. Namun tiba-tiba matanya membelalak ketika ujung matanya menangkap seseorang setengah berlari menuju Kirana sambil mengangkat vas bunga di tangannya. "Teteh!" Bu Mega langsung memeluk Kirana melindunginya dari hantaman vas bunga yang kini pecah mengenai belakang kepalanya. Hening, semua terkejut mendengar teriakan Bu Mega diikuti suara pecahan kaca, sebelum akhirnya Oka berteriak memecah keheningan. "Mama!" Oka langsung berlari untuk menghajar pria yang membuat Bu Mega ambruk di atas tubuh Kirana. "Bach asteris ngan!" Caraka tambah murka, dia menghajar siapapun di hadapannya. Tak seorang pun yang lepas dari amukan Caraka dan Oka, mereka seolah menggila sampai akhirnya beberapa security dan polisi datang untuk mengamankan Ferdi dan gerombolannya. Dengan terhuyung Oka kembali mendekati tubuh Bu Mega yang tak sadarkan diri. "Mama, Mama! Bangun, Mah!" Suara Oka bergetar seperti kedua tangannya yang memeluk tubuh ibunya yang tak sadarkan diri. "Ya Allah, Mah! Mama, bangun, Mah!" Kirana kini sudah terduduk dibantu Caraka mendekati tubuh ibunya dalam dekapan Oka. "Astagfirullahaladzim, Mah, Mama!"
Tangisnya pecah ketika Oka dengan mata membulat mengangkat telapak tangannya yang gemetar dan penuh oleh darah. Pagi itu Anggi bangun dengan perasaan yang tak menentu, dia tak bisa melupakan mimpinya semalam. Gambaran dua anak kecil yang bersembunyi di balik selimut, terlihat saling menguatkan satu sama lain, berganti dengan gambaran kedua anak yang sama tengah bermain di atas hamparan salju. Nama yang asing, tapi tak terasa asing begitu pun dengan tempat itu. Dia mengenal tempat itu, tapi di mana? Kepalanya kembali berdenyut ketika berusaha mengingat-ingat. Apa mungkin ini adalah kenangan yang sudah lama terkubur dan dia lupakan? Anggi mengerutkan keningnya, bisa jadi, atau mungkin saja itu hanya bunga tidur. Dia mengambil ponselnya untuk mengecek pesan yang masuk berusaha melupakan mimpi yang seolah nyata itu, matanya menangkap salah satu pesan yang diterima tengah malam tadi. Anggi menghela napas membaca nama si pengirim pesan. Ferdi Izam, tomorrow is the day. Anggi terdiam membaca isi pesan dari Ferdi Izam. Hari ini adalah hari yang telah direncanakan Ferdi dan Marcel untuk membalas Caraka lewat Kirana. Anggi, I told you before, I'm out. Jangan bawa-bawa aku dalam masalah ini lagi. Setelah mengalami mimpi itu, entah kenapa Anggi merasa ragu untuk melanjutkan rencananya dengan Ferdi, hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari rencana mereka dan minta jangan diikut sertakan lagi. Masalah ini sekarang murni hanya dendam Ferdi dan Marcel, tanpa campur tangan dirinya di sana. Dan mimpi semalam semakin menguatkan keputusannya untuk tidak lagi mengganggu hubungan Caraka dan Kirana. Selama ini sebenarnya dia sadar kalau perasaan tidak bisa dipaksakan, tapi dia terlalu keras kepala dan gengsi untuk mengakui kekalahannya dari perempuan yang levelnya di bawah dia. Sampai akhirnya Kirana menyebut sebuah nama yang masih terngiang di telinganya, Sagita Bentari. Sebuah nama yang menggelitik hatinya, seperti halnya nama kedua anak dalam mimpi-mimpinya. Morning, Mom. Anggi menyapa ibunya yang tengah menikmati sarapannya di meja makan. Morning, baby. Kapan ayah pulang? Katanya besok atau lusa ayah pulang. Dengan Eyang? Iya, Eyang sudah jauh lebih baik jadi mereka putuskan untuk melanjutkan berobat di sini. Anggi mengangguk sambil menyuap roti yang telah dioles pasta coklat. Dia kemudian menatap ibunya, menimbang apa perlu dia menceritakan tentang mimpinya. Siapa tahu ibunya mengenal kedua anak itu kan? Ma. Ibunya menatapnya sambil menyeruput teh. Pernah bermimpi aneh tidak? Mimpi yang seperti benar-benar nyata. Mimpi? Mimpi apa? Anggi kembali mengingat mimpinya dan seperti biasa ada sesuatu yang dia rasakan, tapi sulit diungkapkan seolah itu terkubur di dalam sudut hatinya. Anggi menceritakan mimpinya yang membuat ibunya terdiam mematung. Untuk sesaat jantung Bumayang seperti berhenti berdetak, ada aura dingin karena rasa takut merambati tubuhnya, dia bahkan tak bisa menyembunyikan tangannya yang gemetar membuat Anggi mengerutkan kening menatapnya. Apa, Mama mengenal anak-anak itu? Tidak. Bumayang berusaha tersenyum dan terlihat biasa, tapi terlambat Anggi bisa menangkap itu semua, membuatnya kini menatap ibunya dengan penuh selidik. Kak Nana, Bi, apa mengenal nama itu? Bumayang menggelengkan kepalanya yang terlihat gugup. Sagita Bentari. Mata Bumayang terbelalak ketika mendengar nama itu dari mulut Anggi yang masih menatapnya. Mama baru sekali ini mendengarnya. Bumayang berusaha terlihat seperti biasa dengan mengalihkan pembicaraan tentang jadwal mereka melakukan perawatan wajah dan tubuh. Tapi itu semua malah membuat Anggi menyadari kalau ibunya tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Seharian itu Anggi mencoba berpikir, mengingat semuanya, mencoba mencari tahu sendiri karena sepertinya ibunya tidak akan memberitahunya. Sampai akhirnya dia mengingat sosok pria yang menggendong paksa anak kecil dalam mimpinya. Ayah. Ya, satu-satunya sosok yang dia kenal dalam mimpi itu hanya ayah ya. Penemuan itu malah membuatnya semakin penasaran, hingga malamnya dia mengulang mimpi yang sama namun lebih jelas lagi, dadanya berpacu hebat ketika menyadari kalau sosok Bi adalah dirinya ketika masih kecil. Kalau dia adalah Bi, siapa Kak Nana? Kenapa mimpi ini baru muncul sekarang? Dia mencoba mencari tahu lagi dan satu-satunya yang masuk akal adalah ucapan Sulis salah satu temannya yang sedang melanjutkan S2 psikologi di Belanda, yang dia hubungi via telepon. Bisa jadi itu adalah kenangan yang tersimpan di alam bawah sadarmu, Gi. Alam bawah sadar? Iya, mungkin itu adalah sebuah kenangan masa kecil yang paling berkesan hingga secara tidak langsung tersimpan di alam bawah sadar kita.
Tapi selama ini aku tak pernah mengingat kejadian itu. Gini-gini, di ilmu kejiwaan itu ada yang namanya amnesia infantil atau sering disebut amnesia masa kecil, yaitu ketidakmampuan orang dewasa mengingat kenangan masa kecil dari usia 4 tahun atau kurang. Salah satu penyebabnya bisa karena banyaknya memori-memori baru yang masuk. Namun ada sebagian orang yang mengingat kejadian-kejadian yang berkesan dan penting dalam hidupnya, sebagian lagi menyimpan memori itu di alam bawah sadarnya dan bisa muncul kembali jika ada pencetusnya. Pencetus. Iya, sesuatu yang mengingatkanmu pada kejadian itu. Pencetus. Apa yang menjadi pencetusnya? Anggi berpikir mulai merunut semua kejadian beberapa hari ini di mana mimpinya mulai muncul dan semakin jelas. Sagita Bentari. Anggi terbelalak ketika mengingat hari di mana dia mendengar nama itu seolah ada sesuatu dalam dirinya yang tergeletik hingga perlahan menyeruak keluar, dan malamnya dia bermimpi tentang Kak Nana dan Bi. Tapi kenapa Kirana menanyakan nama itu padanya? Apa Kirana mengenalnya? Sagita Bentari, Kirana, Sagita Bentari, Kirana. Anggi terus mengucap nama-nama itu berulang, dan tiba-tiba potongan-potongan itu muncul seperti film yang berputar sangat jelas. Tubuhnya meremang, dadanya merasakan kesakitan seperti yang biasa dia rasakan ketika bermimpi, tapi ini bukan mimpi, ini nyata. Kak Nana, tungguin Bi. Bi kakinya pendek kayak pinguin, jadi jalannya lambat. Tati Dinda pendek. Bi bukan pinguin. Hahaha, Bi si pinguin. Bukan, Bi bukan pinguin. Hahaha, pinguin. Hua, Mama. Kak Nana, nakal. Pinguin cengeng. Hua, Dinda tengeng. Hua, Bi bukan pinguin tengeng. Hahaha. Gambaran yang selama ini tak ada dalam mimpinya kini hadir secara nyata membuat air mata Anggir berderai tak tertahan lagi. Air matanya terus mengalir semakin deras ketika beberapa kenangan lain kembali muncul. Kak Nana. Mama. Anggi terus menangis memanggil kakak dan ibunya hingga dadanya terasa sakit. Dengan perasaan campur aduk dia menghapus air mata, menyambar tasnya kemudian berlari keluar kamar. Kemarin dia tak tahu kemana harus mencari Kak Nana, tapi kini dia tahu kemana harus mencari kakaknya itu, dan dia akan datang kepadanya sekarang juga sebagai Sagita Bentari. Langkahnya terhenti ketika dia sampai di lantai 1 pintu depan rumahnya. Di sana ada 2 orang polisi yang tengah berbicara dengan ibunya yang kini menatapnya dengan wajah pucat pasi. Gi. Ada apa, Mah? Saudari Anggi Santoso? Iya. Anggi menjawab pertanyaan salah satu petugas polisi yang terlihat kaku. Anda diminta ikut dengan kami untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Keterangan? Sebagai saksi? Saksi apa? Saksi atas penganiayaan terhadap saudari Kirana Az-Zahra dengan tersangka Ferdi Izam. Seketika tubuh Anggi lunglai, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ferdi Izam, dia melupakan rencana yang telah disusun Ferdi dan teman-temannya karena terlalu sibuk dengan mengurai kenangan masa lalunya. Dan kini semua telah terlambat. Ferdi telah menjalankan rencana busuk mereka dan yang menjadi korbannya di sini adalah tak lain dan tak bukan Kirana Az-Zahra, kakak yang akhir-akhir ini hadir dalam setiap mimpinya, Kak Nana. Kirana duduk di samping tempat tidur kamar inap Bu Mega, hatinya merasa sangat sedih melihat sang ibu terpejam dengan selang infus menempel di tangan kirinya, di balik hijab coklatnya sebagian rambutnya dicukur abis dengan perban menempel untuk menutup luka 8 jahitan. Dokter mengatakan kalau luka yang dialami Bu Mega hanya luka robek yang memerlukan luka jahitan untuk menutupnya, untungnya tidak ada pendarahan di dalam namun dokter menyarankan Bu Mega tetap harus rawat inap untuk melihat perkembangan lebih jauh. Sebetulnya mereka siapa sih, Teh? Teteh mengenal mereka. Saat ini tinggal Kirana dan Oka yang berada di ruang VVIP tempat Bu Mega dirawat sedangkan Caraka tengah ke kantor polisi untuk mengurus urusan di sana. Teteh kenal mereka? Kirana mengangguk sebagai jawaban. Siapa mereka? Kenapa dia melakukan ini semua? Selama ini Kirana tidak pernah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada ibu juga adiknya karena tak ingin mereka bersedih. Tapi sekarang sepertinya dia harus menceritakan yang sebenarnya. Kirana berdiri kemudian berjalan ke arah sofa yang berada di dalam kamar inap, tanpa disuruh Oka ikut duduk di samping Kirana yang mulai menceritakan kejadian beberapa bulan lalu. Kenapa Teteh baru cerita sekarang? Oka terlihat murka mendengar cerita Kirana. Teteh, jangan berisik. Nanti Mama bangun. Dengan kesal Oka kembali duduk. Seharusnya Teteh cerita. Suara Oka pelan tapi penuh penekanan juga amarah.
Akan kubunuh mereka semua, yang berani menyentuh Teteh. Hati Kirana dilanda rasa haru, merasa dilindungi oleh adik kecilnya. Mereka bukan orang sembarangan yang bisa kita sentuh. Hah! Aku tak peduli seberkuasa apa mereka, yang pasti mereka tidak akan selamat di tanganku. Kakang dan Papa sudah memberi hukuman mereka, dan sekarang mereka telah ditangkap yang berwajib dan akan kita pastikan kali ini mereka tak akan lolos. Oka terdiam walaupun wajahnya masih menyorotkan rasa marah juga kesal. Tapi bagaimana mereka tahu kalau Teteh sekarang tinggal di Surabaya? Bagaimana mereka tahu Teteh tinggal di apartemen itu? Oka menanyakan pertanyaan yang dari tadi berkecamuk dalam benaknya. Bagaimana Ferdi Izam tahu kalau saat ini dia tinggal di Surabaya? Bukankah selama ini dia di Kalimantan? Apa kebetulan? Tidak, karena dia bahkan mengetahui Kirana tinggal di unit mana. Artinya sebelum hari ini mereka sudah mengawasinya. Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu akhirnya datang ketika sekitar jam 2 Caraka datang dari kantor polisi. Bagaimana keadaan Mama? Caraka beranya sambil memerhatikan Bu Mega yang tertidur setelah minum obat beberapa saat lalu. Hasil CT scan-nya bagus, tidak ada pendarahan dalam. Mama mengalami gejala geger otak. Semalam sempat pusing dan muntah, sekarang sudah tidak muntah, hanya masih pusing mungkin akibat jahitan pada luka robeknya juga. Caraka mengangguk mengerti, dia kini menatap Kirana yang terlihat sangat lelah dengan luka-luka yang kini mulai membiru. Kamu juga perlu istirahat, bahkan perlu perawatan. Caraka mengelus kepala Kirana, matanya nanar menatap memar-memar yang tampak di wajah dan bagian lain tubuh kekasihnya, yang dibalas Kirana dengan senyuman. Aku tidak apa-apa. Tadi dokter sudah memeriksaku dan aku juga sudah cukup istirahat. Gantian sama Oka. Caraka kini menatap Oka yang tertidur di kasur penunggu pasien. Sengaja dia mengambil kamar VVIP agar Oka dan Kirana merasa nyaman saat menemani ibu mereka. Kamu juga pasti sangat lelah. Kirana menggandeng tangan Caraka ke arah sofa kemudian duduk di atasnya. Seharusnya kamu pulang ke hotel saja dan istirahat di sana. Apa menurutmu, aku bisa tenang beristirahat sedangkan kamu berada di sini? Caraka menatap Kirana dengan mata sendu sebelum kemudian memeluknya. Maaf, lagi-lagi aku datang terlambat. Kirana tersenyum kemudian balas memeluknya. Kamu datang tepat waktu, seperti biasanya selalu ada di saat aku benar-benar memerlukanmu. Ini adalah kali pertama mereka bicara berdua setelah kejadian semalam. Setelah para security dan polisi datang untuk menangkap Ferdi dan teman-temannya, mereka langsung ke rumah sakit membawa Bu Mega yang tak sadarkan diri. Selama Kirana dan Oka di rumah sakit, beberapa polisi datang untuk meminta keterangan dari mereka berdua, sedangkan Caraka langsung ke kantor polisi selain untuk memberi keterangan juga untuk memastikan mereka tidak akan lolos begitu saja. Maaf kamu harus mengalami ini semua, ini kesalahanku. Apa maksudmu? Kamu tidak salah apapun. Kirana menatap mata Caraka yang memancarkan rasa bersalah. Mereka melakukan itu karena ingin membalas perbuatanku pada mereka dulu. Kirana menatap Caraka tak percaya dengan apa yang dia dengar. Kamu melakukan itu karena membelaku. Mereka berhak mendapatkan semua itu, bahkan mereka seharusnya mendapat hukuman lebih. Kirana terlihat sedikit emosi mendengar alasan mereka melakukan ini semua. Mereka melecehkanku, yang kamu lakukan hanya membela kehormatanku. Dan kini mereka membalasmu karena alasan itu? Mereka benar-benar brengsek. Baca asteris ngan brengsek. Caraka mengangguk setuju. Kali ini tak akan ada kata ampun. Mereka tertangkap di TKP, banyak bukti dan saksi, itu cukup untuk membawa mereka ke penjara. Kirana mengangguk setuju, namun kemudian dia kembali diliputi rasa penasaran. Bagaimana dia bisa ada di Surabaya? Bukankah selama ini dia di Kalimantan? Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Apa selama ini dia menyuruh orang untuk mengikutiku? Caraka terdiam, beberapa saat dia terlihat ragu. Sesungguhnya ketika mengetahui identitas Bi yang ternyata adalah Anggi Santoso, selain terkejut Caraka juga dilanda perasaan takut kalau Kirana akan menyerah dan mengalah demi adiknya. Namun ketakutannya sirna setelah mendengar ucapan Kirana ketika pulang dari Pacet, merasa lega juga bersyukur karena memiliki kekasih yang punya pemikiran terbuka dan realistis tidak hanya mengandalkan perasaan. Walaupun Caraka tahu pasti sempat terjadi perang batin dalam diri kekasihnya itu, tapi seperti biasa Kirana pasti bisa berpikir dengan kepala dingin.
Namun kini apa dia tetap akan berpikir jernih ketika mengetahui kalau adiknya adalah orang yang memberitahu Ferdi tentang lokasinya saat ini? Bahkan bisa jadi dia adalah otak di balik semuanya? Apa dia akan sanggup menerimanya? Di satu sisi dia ingin menyembunyikan fakta itu dari Kirana karena tak ingin dia kembali terluka. Di sisi lain dia tak ingin Kirana mengetahuinya dari orang lain, dan menjadi orang terakhir yang tahu setelah menjadi lebih kacau lagi. Polisi yang menginterogasi menemukan sesuatu dalam ponsel Ferdi Izam. Kirana menatap Caraka serius. Seseorang memberitahunya tentang keberadaanmu di sini. Kirana mengerutkan alis bingung. Siapa? Polisi sedang meminta keterangannya sebagai saksi. Mereka akan menghubungi kita kalau sudah memiliki hasilnya. Siapa? Kirana kembali bertanya. Apa aku mengenalnya? Wajahnya kini terlihat serius, matanya tajam menatap Caraka yang terlihat ragu. Anggi Santoso. Dia yang memberitahu keberadaanmu di sini. Wajahnya memucat, lidahnya keluh tak tahu harus berkata atau bereaksi seperti apa. Mungkin kalau dia belum mengetahui kalau Anggi adalah adik yang selama ini dia cari dan dia rindukan. Kirana akan langsung memaki dan mengeluarkan semua amarahnya. Namun kini berbeda, baru kemarin Kirana dikejutkan dengan identitas Anggi yang sesungguhnya kalau dia adalah adik kandungnya sendiri yang identitasnya sudah diubah sedemikian rupa, dan kini dia kembali dikejutkan oleh kenyataan yang membuat hidupnya kembali seperti roller coaster. Andi Santoso duduk di dalam mobilnya yang membelah jalanan kota Surabaya dengan perasaan campur aduk setelah semalam Bayu, kakaknya, menghubungi dan memberi kabar yang membuatnya memutuskan pulang ke Surabaya bersama ayahnya yang baru selesai berobat. Mulyo, anakmu goleki awakmu. Pulang, anakmu mencarimu. Kenek masalah opo meneh areiku? Kena masalah apa lagi anak itu? Duduk Anggi seng golek awakmu, tapi, Kirana karo Oka. Bukan Anggi yang mencarimu, tapi Kirana dan Oka. Andi Santoso terdiam, bahkan untuk sesaat dia seolah lupa untuk bernapas, matanya membulat antara terkejut dan tak percaya dengan apa yang dia dengar. Siapa? Tadi Mas Bayu bilang siapa? Kirana, anakmu seng wes suwi ga awakmu temoni. Anakmu yang sudah lama tidak kamu temuin. Saat itu dia tak bisa berkata apa-apa, tubuhnya serasa lemas dengan berbagai macam perasaan berkecamuk, terkejut, bahagia, tapi juga takut. Takut melihat bagaimana nanti putrinya itu akan menatapnya dengan penuh kekecewaan dan mungkin kebencian. Namun bagaimanapun tanggapan putrinya nanti, Andi Santoso sudah tidak sabar bertemu dengan putri sulungnya itu, tetapi keinginannya itu harus kembali tertunda ketika dia sampai rumah istrinya menyambut dengan tangisan, dan menceritakan kalau Anggi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kamu sudah hubungi Rendra? Kebahagiaannya juga kegugupannya tadi karena mau bertemu dengan putri sulungnya, kini berubah menjadi kecemasan memikirkan putri keduanya yang tengah menghadapi interogasi oleh pihak polisi. Sudah, tadi Rendra langsung ke sana untuk menemani Anggi. Andi Santoso mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Birendra, pengacara keluarganya. Bagaimana keadaan Anggi? Tanpa basa-basi Andi Santoso langsung bertanya keadaan putrinya. Sampai saat ini statusnya masih saksi. Andi Santoso menghela napas lega. Sekarang Anggi sedang berbicara dengan korban. Andi Santoso terdiam. Siapa korbannya? Ada hening di seberang sana sesaat sebelum akhirnya Birendra menjawab, calon menantu Mahesa. Seketika Andi Santoso memijat pelipisnya memikirkan akan sangat sulit kalau seandainya status Anggi berubah dari saksi menjadi tersangka ketika yang menjadi korban adalah Mahesa. Dia juga tidak menyangka kalau putrinya akan bertindak sejauh ini. Selama di Singapura dia tak begitu mengikuti berita di tanah air selain laporan dari kantornya, jadi dia belum tahu siapa sosok menantu Mahesa ini. Hanya saja saat memutuskan perjodohan Caraka dengan Anggi, Rudi Mahesa mengatakan kalau Caraka telah memiliki seseorang yang dia sukai dan kali ini terlihat serius. Apa Caraka Mahesa ada di sana? Iya. Saya ke sana sekarang, buat janji dengan Caraka, katakan saya ingin berbicara dengannya dan juga tunangannya. Andi Santoso mengetahui kalau Anggi menyukai Caraka Mahesa dari pertemuan pertama mereka, dan dia juga tahu sifat manja dan keras kepala Anggi kalau menginginkan sesuatu dia harus mendapatkannya. Itu salahnya karena terlalu memanjakannya, bukan tanpa alasan dia memanjakan dan selalu menuruti apapun maunya. Itu semua karena rasa bersalah pada kedua putrinya, terutama putri sulungnya yang telah dia tinggalkan 20 tahun lalu.